Hey Rek, gimana kabarnya? Masih bersama Aneh Boy. Sebelumnya Aneh minta maaf baru sempat upload setelah beberapa saat sok menyibukkan diri soal duniawi yang sebenarnya kemarin Aneh sempat sakit dan suara tak memadai untuk rekaman. Kali ini seperti biasa Aneh akan kembali menambah asupan psikopat dalam diri kalian, di mana kita akan membahas sebuah film yang pastinya seru dan menegangkan. Film ini judulnya Fun House yang dirilis pada 2019 akan menceritakan tentang beberapa selebritis terkenal yang ikut dalam sebuah permainan yang diciptakan oleh psikopat kaya raya dan hanya akan ada satu orang saja yang menjadi juara untuk mendapatkan hadiah yang sangat besar. Oke lah, daripada nanti kalian bosan dengan saya ngebacot aja, mendingan kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy! Di awal film, kita disajikan dengan adegan dua wanita yang terlibat dalam suatu pertarungan berdarah. Di sisi mereka ada seorang pria sedang duduk santai yang menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Pria ini adalah Nero Alexander, kita panggil saja Nero. Dalam pertarungan itu, salah satu wanita berhasil mengalahkan lawannya. Lalu wanita yang menang meminta tebusan hadiah sejumlah uang yang disepakati. Nero mengatakan jika wanita itu tak hanya harus mengalahkannya, namun juga harus membunuhnya. Kejadian menjijikan itu membuat senyuman kecil pada wajah Nero yang mengindikasikan bahwa Nero adalah seorang psikopat yang menikmati adegan-adegan macam penyiksaan di depannya. Setelah mendapatkan yang diinginkannya, Nero memberikan sejumlah uang yang sangat besar dan dengan tegas menyuruhnya untuk pergi. Jesus. Di lain tempat, seorang pria bernama Casper baru saja terbangun dari tidurnya. Ia merasa kebingungan karena terbangun di tempat yang tak pernah diketahui sebelumnya. Di kala itu ia mendengar suara menyambut kedatangannya, mengingatkannya pada kesepakatan dengan manajernya untuk mengikuti sebuah acara reality show. Karena merasa kebingungan, ia menelusuri ruangan demi ruangan hingga bertemu dengan beberapa orang lainnya yang ternyata di sana. Di ruang tersebut, terdapat beberapa orang terkenal yang sudah berkumpul, termasuk selebgram cantik bernama Ulala Moore, panggil saja Mbak Lala, yang memiliki sekitar 8 juta followers di Instagram. Lalu ada pria kekar bernama Headstone yang merupakan mantan petarung MMA. Ada juga Kat, bintang film dari mini serial dan grandmaster catur wanita termuda dari Filipina. Selain itu ada Dex, seorang rapper terkenal, Lonnie yang merupakan seorang artis film layar lebar, Nevin, seorang YouTuber dengan 10 juta subscribers, Ximena, seorang blogger nomor 1 di Meksiko yang membuat artikel mengenai berita-berita panas yang lagi trending, dan terakhir yaitu Casper sendiri yang merupakan seorang penyanyi asal Swedia yang terkenal karena menikah dengan artis terkenal juga yang bernama Darla. Sayangnya saat ini mereka sudah berpisah hingga membuat popularitas Casper menurun dan kembali seperti orang biasa. Kedelapan orang itu saling berkenalan dan menebak-nebak jika sebelumnya mereka sudah saling tahu satu sama lain. Seperti kehidupan Casper yang banyak orang tahu, sempat populer karena Darla. Namun karena isu-isu tak benar yang beredar di media, hubungannya dengan Darla semakin meregang hingga mereka bercerai. Salah satu artikel yang memuat berita alasan perceraian itu ditulis oleh Ximena dalam blog miliknya. Oleh karena itu, dari sinilah masalah kecil mereka akan semakin bertambah besar. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu lokasi tempat itu. Begitu juga orang misterius yang menculik mereka hingga tiba-tiba terbangun di ruangan yang penuh akan fasilitas. Ada dari mereka yang tertarik dan penasaran bagaimana jalan pikiran seorang yang mengumpulkan mereka. Namun tak sedikit juga yang curiga, menganggap jika terlalu aneh untuk menculik orang terkenal di satu tempat yang mewah. Sembari mereka mengobrol untuk mencari tahu, muncul sebuah karakter animasi panda yang menyapa mereka. Karakter itu bisa bicara dan memperkenalkan diri sebagai Furkas. Furkas mengaku akan menjadi pemandu mereka dalam acara reality show yang akan segera dimulai. Jadi tujuan mereka dikumpulkan adalah untuk menyelesaikan beberapa permainan seru yang akan dimenangkan satu orang saja. Nah, satu orang yang menang dalam kompetisi itu akan mendapatkan uang tunai senilai 5 juta dolar. Furkas menjelaskan bahwa reality show ini akan disiarkan secara live 24 jam di situs streaming gratis tanpa iklan yang mengganggu. Aktivitas yang peserta lakukan selalu dipantau oleh CCTV, kecuali saat mereka mandi. Setiap 3 kali sehari, penggemar mereka akan melakukan voting suara untuk menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akan tereliminasi. Peserta dengan voting terendah harus menjalani tantangan yang sudah disiapkan. Jika selisih suara peserta terendah hanya 1%, maka keduanya lah yang harus mengikuti tantangannya. Beberapa orang menggunakan topeng panda akan membantu peserta dengan tugas-tugas seperti membersihkan ruangan dan mengisi stok makanan mereka.
Mendengar bahwa mereka mengikuti permainan dengan hadiah yang besar, para peserta saling meminta dukungan penggemar untuk memilih nama mereka sebagai pemenang. Dalam keseharian mereka lalui dengan berpesta, mengobrol bersama, dan ada juga yang saling jatuh cinta. Casper dan Edson yang sedang bersama saling berbagi cerita masa lalu mereka sebelum berada di acara ini. Momen itu membuat mereka mencoba saling mengerti satu sama lain. Singkat cerita 3 hari berlalu, hingga hasil voting pertama akhirnya diumumkan. Hasilnya Lala memiliki voting tertinggi, sementara Lonnie dan Nevin memiliki voting terendah. Karena selisih suara keduanya hanya 1%, maka mereka akan menghadapi tantangan bersama-sama. Peserta yang lain diberikan instruksi untuk menuju ruangan terpisah untuk menyaksikan tantangan Lonnie dan Nevin. Dan di ruang tersebut, Lonnie dihadapkan pada binatang berbentuk kepala panda dan ditugaskan untuk sebisa mungkin memukulnya dengan mata tertutup. Furkas memberikan instruksi jika Lonnie harus memukul secara keras berkali-kali hingga binatang tersebut jatuh ke bawah. Awalnya mereka mengira tantangan itu akan sangat seru, namun tak beberapa lama kemudian... She's a pro. I wouldn't be talking about. Hello, Lonnie. What the fuck? Wow. This is a joke. Tiba-tiba saja binatang tadi sudah diganti dengan Nevin yang digantungkan sebagai target pukulan tongkat yang dibawa oleh Lonnie. Dan dengan melihat tongkat berduri yang akan dipukulkan, tentunya kalian tahu apa yang akan terjadi. Para peserta shock melihat permainan yang membuat Nevin meninggoy. Begitu juga ketika membuka matanya, Lonnie hampir pingsan melihat apa yang sebenarnya ia pukul. Atas kejadian mengerikan itu, para peserta sangat marah dan merasa bahwa acara ini telah melampaui batas. Beberapa penonton live streaming juga bereaksi emosional, ada yang marah dan ada juga yang tidak percaya bahwa acara ini nyata. Dalam ketegangan itu, terungkap bahwa dalang dibalik ini semua adalah Nero, psikopat kaya raya yang diperlihatkan di awal film. Ia berperan sebagai Furkas Panda, berada di balik layar yang mengintai dan mengatur 8 orang yang mengikuti permainan. Beberapa peserta mulai memberontak dan mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun upaya mereka akan sia-sia karena penjaga dan kamera CCTV mengawasi setiap langkah. Dalam kepanikan itu, mereka tak tahu lagi harus berbuat apa karena tak kunjung mendapatkan jalan keluar dari ruangan itu. Dex yang mencoba kabur dengan merusak properti akhirnya didiskualifikasi dan menerima hukuman yang mengerikan. Ia ditangkap petugas, dibawa ke tempat pertunjukan, diikat di sebuah bak yang berisi suatu cairan asam kuat. Furkas menambahkan jika dalam hitungan menit saja cairan itu bisa meleburkan apapun jika dicampurkan dengan air. Hingga... Flesh and bone within me. On the internet this week, broadcasting live. Tayang streaming ini mendapatkan banyak respon dari seluruh dunia. Meskipun banyak yang masih meragukan keasliannya, pihak kepolisian berusaha menyelidiki acara itu lalu mencari lokasi asalnya untuk memastikan kebenaran tayangan tersebut. Flew into Los Angeles 4 days ago and then... Hari ke-6 semenjak mereka masuk ke permainan itu, hingga hasil voting akan diumumkan kembali. Tanpa disangka Mbak Lala dan si Mena mendapat voting terendah dan akan menghadapi tantangan bernama Blind Rigs. Saat itu juga mereka dibawa ke ruangan pertunjukan untuk menentukan siapa yang lebih layak bertahan pada tantangan ini. Peraturannya cukup mudah, masing-masing dari mereka akan diberikan sebuah kapak dan dalam keadaan gelap tanpa penerangan, mereka harus bertarung hingga di antara mereka ada yang meninggoy. You're fucking dead. It's time. I hear you, bitch. Can't understand you. Dengan susah payah, akhirnya yang memenangkan pertandingan adalah Lala, membuat si Mena harus menyusul kedua peserta lainnya ke akhirat. Suasana pertama mencekam setelah para peserta harus tewas satu persatu bergantian. Setelah kematian semakin mendekat, mereka akhirnya berpikir kalau harus memenangkan kompetisi itu agar bertahan hidup. Beberapa orang berusaha semaksimal mungkin agar para penggemar menaruh voting kepada nama mereka. Setidaknya mereka bisa mengulur waktu untuk memikirkan cara keluar dari permainan dibandingkan harus mati duluan. Some sick game. You know, I've seen a lot of crazy shit in my life, but
Hingga masuk ke hari 9, di mana mereka akan kembali melihat hasil voting. Dan Furkas mengumumkan jika Lala kembali mendapatkan voting terendah. Padahal sebelumnya Lala sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dukungan. Mau gak mau dia harus menghadapi tantangan yang sudah disiapkan. Tantangan itu bernama Forget Me Not, di mana Lala harus mencocokkan dua kartu yang sama yang telah disusun secara acak. Dia akan diberikan waktu selama 2 menit untuk mencocokkan pasangan gambar. Jika berhasil dia akan masuk ke babak berikutnya. Namun jika gagal, maka sekarang ini adalah nafas terakhirnya. Cut her some slack. Nine, 3, 2, time's up! I really thought you had it. Sayang Lala gagal dalam tantangan ini, maka dari itu dia harus menerima konsekuensinya. Terlihat sudah ada roda kematian yang akan menentukan nasibnya, namun masih ada sedikit kesempatan untuk Lala. Jika dia masih beruntung, maka dia bisa mengoper tantangan baru kepada peserta dengan voting terendah di atasnya, dan dia bisa melanjutkan ke ronde berikutnya. Setelah memutar roda, Lala malah mendapatkan metode penyiksaan yang paling menyakitkan. Karena ajal sudah di depan mata, Lala pun berusaha menyerang dan memberontak. Your lucky day. Take her alive. Lala pun terbangun dalam keadaan tangan dan kaki sudah terikat. Jika kalian tahu metode penyiksaan kuno bernama The Rack, di mana kedua tangan dan kaki korbannya akan ditarik secara bersamaan. Ngeri. Sekarang tersisa 4 orang yang sedang menunggu takdirnya. Hasil voting menyatakan Hitsun memperoleh suara paling kecil. Pada menjelaskan tantangan yang akan dihadapi bernama Deathmatch, sesuai dengan pekerjaannya dulu sebagai atlet MMA. Hitsun harus bertarung habis-habisan dengan musuh yang akan divoting oleh para penonton. Jika Hitsun bisa memenangkan pertandingan ini, maka dia akan lanjut ke babak berikutnya. Beberapa pemirsa di berbagai belahan dunia menganggap acara ini adalah fiksi, memilih musuh yang akan dihadapi Hitsun, hingga salah satu musuh telah ditetapkan sebagai tantangannya. Sebelum pertandingan dimulai, Hitsun sempat memberikan pesan terakhirnya untuk anak tercintanya. Dengan semangat keberhentian tak gentar, ia siap menjalani momen terberat di dalam hidupnya. Gentlemen, the rules are very simple. Dengan kemampuan bela diri, Headstone cukup unggul di awal pertandingan. Meskipun agak sulit melawan musuh yang lebih besar, akhirnya Headstone berhasil mengalahkan musuhnya dengan mematahkan lehernya. Akan tetapi perasaan bahagia itu tak bertahan lama ketika Nero bertindak curang dan memaksa Headstone untuk kembali bertarung. Dan parahnya kali ini dia harus melawan 3 musuh sekaligus. Sementara di sisi lain, FBI akhirnya berhasil menemukan lokasi reality show itu dilakukan yang bertepatan di Oklahoma. Sinyal pertanda sudah akurat dan para polisi pun menggerakkan beberapa pasukan untuk menuju titik lokasi. Masuk ke voting berikutnya, dan yang mendapatkan hasil voting terendah adalah Cat yang mendapatkan tantangan sesuai keahliannya, yaitu pertandingan catur. Ternyata game maker sendiri yang akan melawan Cat, yaitu adalah Nero. To the next round. But if I win, but not very original for a grandmaster. To Queen's Bishop 5. Queen's Bishop 6. Checkmate. Saingan Nero lebih mahir dalam bermain catur, dan akhirnya karena Cat kalah, ia diharuskan memutar roda kematian untuk menentukan nasibnya. Beruntungnya ia mendapatkan Pass the Buck, yang berarti tantangan baru akan diberikan pada peserta dengan voting terendah kedua, yaitu Lonnie, sementara Cat lolos ke ronde berikutnya. Lonnie menerima nasibnya dengan niat menghadapi tantangan tersebut, namun karena hubungannya dengan Casper semakin dekat, Casper menawarkan diri untuk menggantikan posisi Lonnie, dan dengan liciknya, Nero mengizinkan perubahan tersebut. Tantangan yang akan dihadapi Casper adalah pistol at down, di mana dia harus beradu cepat menembak musuh di depannya saat waktu telah berhenti.
Karena penuh kelicikan, Nero mengubah jalannya tantangan dengan sengaja menjadikan Lonnie sebagai lawan yang akan dihadapi Casper. Untuk kedua kalinya, Nero menyalahi aturan dengan memunculkan peserta, seperti sebelumnya ketika memaksa Hetsu untuk melawan 3 musuh sekaligus, karena ia sendiri yang membuat peraturan, tak ada yang bisa memberontak. If you fail to participate, or if you refuse to fire, good night, Moro, so I shall say good night till it be Moro. 3, 10. Akhirnya tersisa Cat yang menjadi peserta terakhir untuk keluar sebagai pemenang dalam permainan ini. Di sisi lain, rombongan polisi FBI sudah berada di lokasi tempat permainan dilakukan. Mereka menemukan sebuah pintu loker berlogo panda yang menuju ke ruangan bawah tanah. Namun ketika dibuka, terlihat bahwa Cat berhasil keluar dari tempat itu dengan membawa tas berisi uang yang sangat banyak sebagai hadiah kemenangannya. Ia ditemukan oleh seorang pengendara mobil yang lewat di jalan terpencil dan segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai tayangan streaming itu. Polisi juga menanyakan lokasi asli car tersebut karena rakitan bom yang ditemukan oleh FBI hanyalah server palsu untuk mengelabui polisi, memberikan mereka lokasi palsu. Sampai saat ini belum ada tersangka yang dapat ditetapkan karena pihak kepolisian masih kebingungan. Sementara itu, Nero muncul di salah satu acara talk show. Terungkap bahwa Nero adalah seorang pengusaha muda di bidang teknologi yang memiliki lebih dari 70 perusahaan, menjadikannya miliuner termuda di dunia. Dia membangun kekayaannya sendiri dan tidak mewarisi apapun dari keluarganya. Yang mengejutkan adalah, Cat ternyata adalah pacarnya Nero. Mereka berdua telah merencanakan semua itu dan membiarkan Cat mengikuti acara tersebut untuk bersenang-senang. Nero yang menang dalam permainan catur itu karena kemungkinan besar dia yang mengajari Cat untuk menjadi Grandmaster catur wanita. Film pun berakhir dengan memberikan plot twist yang sangat mengejutkan. Gimana, Rek? Pastinya hasrat psikopat kalian mulai bergejolak. Entah kenapa kalau film dengan tema permainan psikopat itu pasti seru aja buat ditonton, karena kita selalu dibuat penasaran dengan permainan yang akan dihadapi oleh para korbannya. Oke lah, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video. Ciao.